Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baiklah teman-teman Library Talk semua, ini kita alhamdulillah jumpa lagi ya. Terus seperti acaranya siapa dulu ya? Semasa kecil ya. Yang pasti ini bukan acara Cilukba ya, tapi ini adalah Library Talk ya. Nah, pada kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang top markot top ya, yaitu Bapak Dr. Kandidat Muhammad Amin, SE MSy ya. Nah, beliau ini memang sebelumnya pernah juga menjadi narasumber kita ya, waktu itu tentang komunikasi yang efektif ya, yang beberapa bulan yang lalu ya. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan mengenai 3 hal penting yang sering sekali kita lalui dalam hidup kita ya, yaitu film, fashion, dan food ya. Oke, di sini juga ada teman-teman kita ya dari Institut Siami Kampus C, terutama Bapak Heksawan Rahmadi ya, yang akan mungkin memberikan sedikit sambutan ya Pak. Boleh Pak, mungkin Bapak memberikan sambutan. Iya Pak Hasbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat sedang ambil doktoral nih Pak, di mana Pak? Di UIN Lampung Pak, ini dokter yang kedua. Oh, dokter yang kedua, waduh. Mau sampai berapa nih Pak dokternya Pak? Rencana sih 2 aja insya Allah dulu. Oh iya, baik Pak Dr. Muhammad Amin, SDMESC ya. Baik, terima kasih karena sudah berkenan hadir kembali ya pada siang hari ini, pagi hari ini dalam acara Library Talks, acara 2 mingguan nih Pak ya. Semua dosen, dan juga narasumber memang sering kami undang ini Pak untuk membuka wawasan seluruh sivitas akademika Institut Siami, khususnya di kampus C yang terletak di Tanjung Barat Pak, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Ini siang hari ini kita mau ngobrol tentang food, fashion, and film ya, sesuatu yang memang buat anak muda ini sesuatu yang deras sekali ya Pak, menimpa keseharian, dan itu memang saya rasa perlu agar kita berhati-hati gitu ya mungkin. Nah ini mungkin sesuatu yang memang menarik untuk kita bicarakan, penapisnya ini yang mungkin kadang-kadang kita suka nggak ngeh gitu ya, karena banyak hal yang sebenarnya kalau kita bedah itu ya ada sisi negatif dan positif ya, itu nanti yang akan kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan nggak bosen nih Pak Muhammad ya, ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Saya yakin ini banyak gunanya ya buat seluruh sivitas. Itu aja mungkin Pak Asfi, biar nggak makan terlalu lama. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Muhammad. Oke, terima kasih kepada Bapak Heksawan Rahmadi atas kesambutannya. Mungkin Bapak Dr. Kandidat Muhammad Amin boleh diawali dengan profil ya, Bapak ya. Ini kan mungkin sedikit pengenalan kembali ya kepada para audiens di sini. Saya itu mungkin boleh bisa langsung menyampaikan materi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada teman-teman Setiami Kampus C
yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di Library Talk ya, insya Allah, dengan moderator profesional kita, Ustadz Kiai Hasbi, dan sudah dibuka juga oleh kepala kampus ya, namanya Ustadz Hasbi ya. Kepala kampus, saya lupa tadi namanya siapa, boleh dibantu? Bapak Heksawan Rahmadi. Iya, Bapak Heksawan. Iya, salam hormat Bapak Heksawan Rahmadi yang telah memberikan kesempatan juga kepada saya. Izinkan pertama-tama memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Amin, panggil cukup Amar. Untuk pendidikan saat ini untuk pendidikan itu S1 di UI, S2 di Az-Zahra, S3 di Trisakti, dan S3 lagi di UIN Lampung. Jadi tadi ada pertanyaan mau sampai kapan S3-nya, mau sampai berapa banyak S3-nya. Saya bilang kalau takdirkan ya sebanyak-banyaknya juga boleh insya Allah. Untuk aktivitas, saya juga mengajar di Politeknik Negeri Jakarta, di Prodi Akuntansi, di Az-Zahra juga mengajar, dan untuk aktivitas lainnya tinggal nunggu panggilan dari Setiamin nih untuk mengajar ya, jadi belum ya. Nanti insya Allah kalau Allah takdirkan saya berkesempatan juga saya mengajar di sana. Lalu untuk aktivitas lainnya saya aktif di Basnas, di program pengumpulan dana ya, pengumpulan dana khusus BUMN seperti itu. Aktivitas lainnya juga berhubungan dengan tema. Saya juga dengan teman-teman mendirikan sebuah production house namanya Menara Sinema gitu ya. Untuk tim artisnya di sana itu ada namanya Bang Asrul Dahlan ya, para pemain, para pencari Tuhan seperti itu. Dan untuk karya kami ini ditunggu aja, kita sedang membuat film karya besar gitu ya, karya besar oleh seorang sutradara terkenal, Bang Roni Mepet, yang pernah bikin film Jokowi Adalah Kita dan akan membuat film lagi. Nah, ini temanya sangat berkaitan ya. Jadi saya praktisi juga di perfilman, saya praktisi juga di industri makanan gitu ya, bantu istri tukang jualan kue gitu ya. Jadi foodnya ada. Jadi film, food, fashion itu tante saya yang jualan fashion gitu ya. Jadi sudah praktisinya, sudah akademisinya atau pembicaranya sudah belajar banyak tentang 3 hal itu ya. Jadi film, food, dan fashion. Pertama yang saya narasikan gitu ya. Ini food, fashion, dan film ini bagian dari tren ya, bagian dari tren milenial gitu ya, tren milenial di mana tren dakwah di dalam film, food, dan fashion ini bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh kalangan usia, ragam usia ya. Kenapa? Karena yang namanya food, makanan itu dibutuhkan sehari-hari gitu ya. Makanya kita harus jaga itu kehalalannya dan ketoibannya gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu film selama kita mempunyai mata gitu ya, maka banyak aktivitas mata itu dimanjakan dengan sebuah film gitu ya, sebuah film, mau film genre komedi, action maupun horor biasanya gitu ya. Dan ini juga sangat rentan untuk untuk merusak ya, sangat rentan untuk dirasuki oleh remaja milenial. Kenapa? Karena di dalamnya di sana ada propaganda. Di sana ada sebuah doktrin, di sana ada sebuah perusak akhlak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat berhati-hati.
Lalu terakhir fashion ya, fashion. Nah, fashion selama kita di luar maupun di dalam gitu ya, yang namanya fashion itu pun dibutuhkan oleh kita selaku manusia ya, beda sama binatang. Kalau binatang nggak butuh fashion ya, masa harimau pakai baju rok ataupun kopiah kan nggak mungkin gitu ya. Yang dibutuhkan adalah manusia memakai pakaian gitu. Untuk apa? Untuk menjaga dingin dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan adab kita di Muslim gitu ya. Adab tentang aurat di sini ya, aurat. Nah, ini juga bagian dari tema kita hari ini yang memang kita khusus harus dijaga gitu ya. Pertama saya mau memulai dengan keragaman budaya gitu ya. Kita mulai dari timur, kita bicara tentang fashion gitu ya. Mulai dari timur ya, mulai dari timur itu lebih kebanyakan fashionnya itu adat suku budayanya agak terbuka gitu ya, sampai ke barat mulai tertutup seperti itu. Jadi ini bagian dari fashion budaya. Lalu apakah perkembangan fashion budaya ini bisa diterjemahkan oleh era sekarang? Saya pikir bisa saja gitu ya, selama kita menjaga keagamaan gitu ya. Karena di satu sisi gitu ya, yang namanya adat budaya memang harus dijunjung tinggi, tetapi sikap kita sebagai Muslim dan Muslimah itu harus menjaga pakaiannya seperti itu. Ini yang menjadi bagian yang paling penting gitu ya, karena di dalam fashion ini menyangkut tentang aurat, menyangkut tentang mata yang bahasa saya menggelitik tubuh lah ya bahasanya, dan menjelma kepada nafsu syahwat lah bahasanya, dan ini sangat membahayakan bagi 7 hal kenapa harus kuliah di sini. mereka yang tidak dibentengi oleh iman ya dan ketakwaan itu sendiri. Nah, fashion itu sendiri kalau kita bicara tentang produksinya gitu ya, produksinya itu fashion Muslim kita itu sudah masuk ke fashion halal industri juga di sini gitu ya, halal industri di mana produksi pakaian muslimah tentang hijabnya dengan baju muslimahnya dan seterusnya ini diproduksi di dalam negeri gitu ya, dan kita menjadi pusat Muslim country ya. Ini sudah ada bahasa saya ratingnya ya, rating lah saya sebut rating karena tahun 2018 tepatnya tahun 2000 berapa saya lupa, kita hampir mencapai rating di nomor 10, masuk ke 10 besar lah ya, atau bahkan 5 besar dunia gitu ya untuk pusat peradaban pakaian muslim dan muslimahnya seperti itu. Nah, pertanyaan menarik datang dari kawan-kawan gitu ya, di mana ketika kita memasuki sebuah tempat ibadah muslim, kita beragama muslim, kita bicara muslim, maka pakaian wajibnya itu ya harus menutupi aurat gitu ya. Ini yang menarik ketika saya berkunjung di sebuah masjid terbesar, saya sebut Istiqlal gitu ya, di mana turis asing gitu ya, yang non beragama Islam itu diwajibkan memakai kerudung. Apakah ini bagian dari paksaan? Apa ini bagian dari hal-hal yang sifatnya bahasanya tidak dianjurkan dan seterusnya?
saya pikir ini bagian dari tata tertib saja. Jadi pakaian Muslim bisa digunakan mau Islam maupun non Muslim ketika berada di masjid itu harus digunakan pakaian yang menutup aurat seperti itu. Lalu pertanyaan lainnya, apakah bisnis fashion, kita masuk ke bisnisnya juga, apakah bisnis fashion ini bisa dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Setiami gitu ya? Apakah bisa memulai bisnis di fashion? Saya pikir bisa saja gitu ya. Kenapa? Karena dengan terlibat langsung bukan hanya sebagai konsumen tapi sebagai produsen hijab maupun distributor hijab itu harus dilakukan gitu ya. Ini bagian dari panggilan dakwah kalau saya bilang. Kenapa panggilan dakwah? Karena dengan kita terjun langsung sebagai penjual maupun distributor fashion halal, maka putaran terhadap bisnis hijab maupun peradaban hijab maupun pakaian Muslim ini akan semakin besar gitu ya. Kenapa? Karena kalau hanya 1-2 orang saja yang menguasai bisnis fashion gitu kan, maka tidak ada putaran terhadap percepatan dari sebuah bisnis ini. Makanya saya harapkan gitu ya, mahasiswi atau mahasiswa Setiami kampus C ini sudah mulai berbisnis hijab gitu ya, berbisnis pola Muslim gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya ini cukup mudah ya, karena sekarang kita sudah tidak asing dengan toko online gitu ya, dengan toko online, dengan virtual office-nya gitu ya. Toko online, virtual office, satu lagi digabungkan dengan pengiriman barang gitu ya, pengiriman barang. Nah, dikombin semuanya gitu ya, virtual office, di mana kita tidak punya kantor, kita bisa buka kantor gitu kan. Gitu, tinggal hanya nyewa tempatnya, lalu membuat PT perorangan, lalu apa yang dijual? Yang dijual adalah pakaian-pakaian orang yang kita bisa buat maklon. Jadi bahasanya secara umum itu kita bisa membuat merek sendiri gitu ya. Setelah itu apa? Dijual melalui toko online. Setelah toko online, yang menjadi masalah utama adalah bagaimana memposisikan toko online kita ini terkenal oleh pengunjung online gitu ya, sehingga mereka akan melakukan transaksi seperti itu. Nah, disinilah letak tantangannya gitu ya, memproduksi konten-konten gitu ya, sehingga toko online-nya bisa berjalan. Toko online khusus fashion muslimah atau fashion gitu ya. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah itu kita kerjasama dengan pemilik pengiriman cepat gitu ya, mau ekspedisi apa aja, sehingga dengan adanya kerjasama ini maka setiap hari jasa pengiriman cepat itu akan mampir ke rumah kita terus. Apakah ada barang yang dikirim, ada yang dikirim dan seterusnya, sehingga bisnis ini akan lancar. Makanya saya mengambil tema food fashion film ini lebih kepada pendekatannya kepada kausalitas. Jadi tema besarnya adalah food fashion film kepada letak kausalitas. Kausalitas apa? Yaitu sebab dan akibat. Sebabnya itu dan akibatnya apa? Sebabnya kalau bisnis fashion itu tidak ada gitu ya, akibatnya apa? Akibatnya yang menjamur adalah fashion yang terbuka auratnya seperti itu. Nah, makanya saya mendukung gitu ya gerakan Setiami, kalau memang ada mata kuliah wirausaha atau apa, itu harus dikembangkan seperti itu, harus dibantu proses pelatihan dan proses bahasa saya sih mendidiknya ya, mendidik menjadi pengusaha muslim dan muslimah seperti itu.
seberapa menarik bisnis fashion? Nah, ini saya juga harus katakan gitu ya. Saya pernah bertemu dengan pemilik Erago ya, Erago ada fashion terkenal gitu ya, merek fashion Erago gitu ya, di salah satu tempat dan di satu acara UMKM terbesar gitu ya. Saya dengar bahwa Erago itu bisnisnya juga mulai dari nol gitu ya, sehingga dengan mulai nol dan hingga mencapai omset miliaran, bahkan bisa apa namanya hasil karya mereka itu bisa di bahasa saya dijual di mancanegara seperti itu. Kenapa? Karena melalui online gitu ya. Ini fashion paling penting kalau saya lihat. Kenapa? Karena ini awal mula dari apa namanya pintu masuk setan gitu ya. Lah kok begitu? Ya karena apa? Karena dengan wanita yang memakai pakaian tidak menutup aurat sehingga bahasa saya itu menarik perhatian hawa nafsu laki-laki gitu ya, syahwat laki-laki, dan itu tergoda lah bujuk rayu dan seterusnya sehingga terjadilah yang disebut dengan dosa. Jadi ini yang paling penting gitu ya. Jadi saya bukan bicara tentang konsumen aja mencari apa toko online dan seterusnya, tapi kita membuat toko online. Kenapa membuka toko online fashion? Ini untuk memperbesar yang saya bilang tadi, memperbesar produksi-produksi pakaian halal gitu ya, pakaian halalnya seperti itu. Terus yang menarik lagi, kita pernah mendengar gitu ya berapa apa namanya bulan lalu itu ada namanya bahasa saya itu panggung ini ya, panggung zebra cross yang dijadikan gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Selamat Hari Pahlawan, kami siap melanjutkan perjuangan. Iya, tadi terakhir itu kita bicara tentang Fashion Week ya, yang dimana zebra cross itu dijadikan apa tempat untuk muda-mudi melakukan action fashionnya gitu ya, action fashionnya, dimana ketidakhadiran pemuda-pemuda Muslim memperagakan busana Muslimnya itu tidak hadir gitu ya, sehingga yang hadir itu pakaian-pakaian yang dalam tanda kutip itu membuka aurat gitu. Lalu yang kedua peragawan-peragawannya itu mohon maaf saya lagi katakan adalah LGBT ya, LGBT gitu ya bahasanya. Dan ini yang saya bilang perlu persamaan persepsi bahwa dengan food fashion film ini dengan pendekatan kausalitas, pendekatan sebab akibat, mengajak bukan hanya sebagai konsumsi pakaian Muslim, tetapi sebagai produksi ataupun distributor dari pakaian Muslim. Sehingga apa? Sehingga titik saya bilang ya, titik ini akan menjadi besar. Fashion Muslim akan semakin membesar, di mana kita punya potensi itu 270 juta jiwa gitu ya di Indonesia, dan 70% hampir 80%-nya adalah Muslim. Makanya ini pasar yang menarik gitu ya, pasar yang menarik. Itu bicara tentang fashion gitu ya. Lalu bicara tentang food. Nah, ini food ya, bicara tentang food. Bicara tentang food atau bicara tentang makanan gitu ya. Setiap 2 jam itu perut kita itu akan terasa lapar gitu ya, entah kita masukkan makanan ataupun minuman gitu ya. Sehingga
bukan hanya saya mengajak mahasiswa STIAMI ini sebagai konsumen dari makanan halal. Saya bilang lagi, harus menjadi produsen ataupun distributor dari makanan halal itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak terjun gitu sebagai pengusaha muda yang basisnya itu dari mahasiswa, maka nanti ke depan gitu ya, ke depan dan harapannya adalah Muslim kita akan menjadi tangguh sebagai pengusaha gitu ya. Nah, bicara tentang makanan gitu ya, saya bicara tentang makanan, saya melihat dari usaha istri saya gitu ya, makanan, maka saya lihat potensi omsetnya itu cukup besar gitu ya. Lalu bagaimana cara memulainya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik. Pertanyaannya itu mudah gitu ya. Ketika kalian sudah memiliki niat dan tekad kuat untuk menjadi pengusaha muslim di bidang makanan gitu ya, maka yang pertama kali dilakukan adalah mencari pelatihannya gitu ya, mencari pelatihannya. Pelatihannya itu bisa pelatihan makanan basah atau makanan kering seperti itu. Nanti tinggal dicari informasinya melalui internet ataupun gitu ya, melalui kelurahan-kelurahan ataupun kecamatan-kecamatan di lingkungan DKI Jakarta maupun di lingkungan non DKI gitu ya. Karena apa? Karena ada di situ, di sana itu ada pembinaan UMKM namanya Jackpreneur ya, dulu namanya OKOC, sekarang Jackpreneur. Minta informasi-informasi tersebut tentang pelatihan-pelatihan makanan basah maupun makanan kering. Kalau kurang, maka kita bisa mencari di sebuah website internet gitu ya, pelatihan makanan dan minuman gitu ya, khusus makanan saja. Nah, lalu diseleksi makanan apa yang paling sering dimakan gitu yang terkenal. Biasanya mie ayam gitu kan, bakso, nasi goreng, apalagi somai. Ya itu aja kita usahanya gitu ya. Jadi jangan bicara tentang makanan yang tidak pernah kita dengar sebelumnya gitu ya. Kayak contoh makanan payung hitam bumi gitu ya. Padahal itu cuma jamur gitu ya. Kita nggak ngerti gitu kan. Kalau mau coba-coba silakan aja. Tapi saya berharap dengan konsep mencari makanan halal dan kalian terjun ke dalamnya sebagai produsen atau sebagai distributor, maka kalian menjadi bagian dari sebuah virus kebaikan yang semakin menyebar sehingga terciptalah pengusaha-pengusaha muda dan tangguh di bidang makanan seperti itu. Nah, pertanyaan yang menarik, makanan yang seperti apa yang dijual atau konsepnya seperti apa? Yang namanya makanan laut kita sebut makanan laut dan darat ya, karena tidak atau makanan udara seperti burung-burung gitu ya. Makanan laut semuanya halal gitu ya. Semuanya halal kecuali ada penjelasan bahwa ini haram gitu ya. Makanan darat biasanya hindari makanan yang bertaring ya. Bertaring itu biasanya dia haram gitu ya karena zatnya. Lalu apalagi? Lalu burung-burung saya juga kurang literasi tentang fikihnya gitu ya. Burung apakah boleh dimakan atau tidak? Selama dia tidak punya cakar, saya pikir boleh-boleh aja gitu kan, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah setelah memulai mencari tahu sudah didapat, lalu apa? Lalu membuat sebuah testimoni kepada teman keluarga dulu, keluarga tetangga gitu ya. Mencoba hasil masakannya seperti apa, hasil kreasinya seperti apa. Kalau sudah enak barulah patut dijual gitu ya. Nah, dijualnya melalui apa? Lagi-lagi bisa melalui online lagi gitu ya. Karena ini zaman online gitu ya.
Nanti teman-teman yang makanan bisa saya sebut merek ya, ada GoFood di situ, ada GrabFood di situ gitu kan, atau Tokopedia makanan ataupun Shopee makanan, semuanya ada gitu ya. Ini memudahkan gitu ya. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah apa? Legalitasnya. Dibuat legalitas perorangan gitu ya, legalitas perorangan, PT perorangan gitu ya, dengan menyewa virtual office gitu ya. Virtual office berapa? Murah. Hanya 300.000 kalian sudah punya tempat virtual office yang dimana tempatnya strategis bagus gitu ya. Tapi kamu hanya sebagai menyewa tempatnya saja gitu ya, menerima manfaatnya tempatnya aja. Setelah itu apa? Setelah itu kalian berbisnis online lah gitu ya. Sama seperti bisnis fashion atau pakaian, yang jadi permasalahannya adalah bagaimana mengakuisisi follower di toko online-nya itu sendiri gitu ya. Karena kalau sudah punya rating 3 atau 4, maka setiap harinya kita akan menerima orderan seperti itu. Dan tangani juga dari sisi pelanggan gitu ya. Nah, ini bagian dari bisnis makanan. Kenapa saya minta gitu ya mahasiswa STIAMI gitu ya untuk terjun langsung kepada produksi dan distribusi. Saya lagi-lagi saya bilang ingin menjadi sebuah gerakan yang mulai dari kecil hingga besar gitu dan makin besar gitu ya. Sebagai apa? Penyedia makanan gitu ya. Kita pernah dengar gitu ya, ada satu problem seorang dalam tanda kutip ya, seorang anak dari pejabat tinggi, saya sebut presiden gitu ya, mencoba makanan halal, non halal gitu di depan apa namanya, di depan media dan seterusnya, sehingga bisa multitafsir jadinya gitu ya. Kenapa Muslim itu makanan halal gitu ya? Apakah tidak tersedia dan seterusnya gitu ya? Ini yang harus kita apa namanya berikan penjelasan secara rinci gitu ya, jangan sampai gitu ya di toko online dan seterusnya yang tersedia makanan halalnya itu sedikit gitu ya. Kenapa? Karena mahasiswi STIAMI hanya sebagai konsumsi atau konsumen saja gitu ya, tidak menjadi produsen. Nah, ini yang harus kita angkat. Makanya sebab akibatnya apa? Sebabnya itu karena tidak ada yang masuk, tidak ada yang menjual. Akibatnya apa? Akibatnya mereka itu membeli makanan yang sembarangan seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu fenomena apa lagi yang terjadi di di seputar makanan? Fenomenanya itu adalah tentang siapa peraciknya dan seterusnya, bagaimana gizinya gitu kan, gizi bagaimana tingkat dalam tanda kutip itu tingkat kehalalannya juga harus dijaga gitu ya. Jangan sampai kita jual ayam gitu ya, jual ayam potong dan seterusnya tanpa dilalui proses pemotongan yang syar'i. Nah, ini juga bagian dari cerita di bisnis halal food seperti itu. Jadi pastikan pemotongannya halal dan cara-cara halal gitu dan seterusnya. Tidak menyiksa hewan ternaknya dalam hal pembesaran maupun pengembangbiakan gitu kan, seperti itu. Nah, fenomena apa lagi? Fenomena lainnya adalah di industri makanan itu zat kimia gitu ya, zat kimia. Jangan sampai pengusaha-pengusaha dari STIAMI ini karena ingin untung banyak gitu ya, maka digunakan kimia-kimia berbahaya kepada tubuh manusia. Kimia apa? Maksud tujuannya dicampur kimia apa? Agar tahan lama, tidak lembek, tidak mudah bau dan seterusnya, sehingga dicampur kimia. Nah, ini bagian dari kesalahan-kesalahan pengusaha-pengusaha yang hanya mencari keuntungan semata gitu ya. Dan ini juga makanya saya mengajak lagi teman-teman STIAMI gitu ya, mahasiswa STIAMI, adik-adik saya di STIAMI ini untuk ikut langsung gitu ya, ikut langsung sebagai produksi maupun distribusi di halal food ini gitu, seperti itu. Kita lihat ya, kalau kita jalan-jalan ke mall dan seterusnya,
bukan apa namanya pengusaha Muslim yang ada di sana gitu ya. Saya jadi sedih gitu ya. Makanya saya juga terlibat dalam sebuah organisasi namanya KJP, GKJP namanya, Gerakan Konsumen Menjadi Produsen gitu ya. Jadi gerakan konsumen menjadi produsen. Dan ini harus didorong gitu ya. Setelah kita menguasai produksi di dalam negeri, alangkah baiknya dilakukan dengan pemasaran di luar negeri, yaitu ekspor gitu ya. Nah, di KJP ini yang konsumen menjadi produsen, ini diajarkan juga ekspornya seperti itu. Jadi anggotanya bagaimana? Gratis semuanya kita berikan gitu ya. Kita kasih gratis semua, asal dia ada kemauan gitu ya. Nah, adik-adik semua gitu ya, mahasiswa Setiami, setelah kita mengetahui tentang food, terus fashion, yang terakhir adalah film. Nah, ini bagian terakhir, film. Film ini adalah yang paling berbahaya kalau menurut saya. Kenapa yang paling berbahaya? Daripada food dan fashion, film ini adalah bagian dari fitnah yang paling tersebar kalau saya bilang. Kenapa? Maaf. Pertama, ketika film seorang produksi atau rumah produksi itu membuat film yang dalam tanda kutip mengejar keuntungan tanpa melihat kepada aspek syariahnya, pegangan tangan bukan muslimnya, aurat dipertontonkan, minuman keras dipertontonkan, dan lain-lain, sehingga hanya menitik beratkan kepada hiburan tanpa adanya edukasi, makanya itu salah gitu ya. Nah, saya juga mengajak kepada kawan-kawan Setiami ini, mulailah membuat film-film yang kecil, film-film yang bahasa saya karya-karya kecil. Dengan karya-karya kecil itu, maka kalian akan menjadi pengusaha besar seperti itu. Yang menarik dari bisnis film itu, saya perhatikan gitu ya, itu uangnya itu cukup banyak kalau saya lihat. Kenapa? Karena pertama, kalian bisa lihat di internet, kalian jelajah di internet, penghasilan satu film, katakanlah film box office itu ya, di luar negeri ada namanya film Aquaman, itu penghasilannya triliunan gitu ya, sampai triliunan gitu. Aquaman, terus dari Marvel, dari drama-drama semuanya itu triliunan gitu. Jangan jauh-jauh lah di luar negeri. Di Indonesia film-film yang sedang trade in ini film-film horor gitu ya. Kondisi horor ini kalau saya lihat lebih banyak nuansa hiburannya daripada nuansa edukasinya gitu. Dan ini digemari gitu ya. Dari sisi pengusaha memang menguntungkan. Kenapa? Karena ada satu film gitu ya, film saya sebut aja nggak apa-apa ya. Pengabdi setan gitu ya. Namanya Pengabdi Setan. Bukan pengabdi Allah, pengabdi setan. Laris manis, 10 juta penonton, itu kalau diduitkan itu, buat PH itu, hampir 150 miliar. Biaya produksinya berapa? Paling cuma 10 miliar, paling besar 20 miliar. Dia bisa kantong 100 miliar. Gitu. Coba bayangkan. Pengabdi Setan 6 juta, maaf. Yang terakhir itu Desa Penari, maksud saya Desa Penari itu. Desa Penari 10 juta. Pengabdi Setan juga sama 6 juta penonton. Terus film-film Kodrat yang terakhir ini udah capai 2 jutaan gitu ya. Dan sangat banyak gitu ya keuntungan pengusaha, karena kalau kita lihat dari jenisnya gitu ya, sebagai pengusaha, makanya saya ingin kawan-kawan mahasiswi Setiami gitu ya, bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai pembeli tiket di bioskop, tapi sebagai pengusaha juga gitu ya. Tapi sebagai pengusaha juga, bagaimana caranya? Ya caranya ya mudah gitu ya. Ketika kita berniat, berazam,
cari tahu bagaimana langkah awalnya gitu kan, seperti itu. Nah, pertanyaan menarik lagi, film gitu ya, itu sangat rentan kepada propaganda gitu ya. Maksudnya apa? Contoh, kemarin ada film tentang propaganda LGBT ataupun perang dan seterusnya, sehingga masuk ke dalamnya. Sadar tidak sadar ataupun si penonton gitu melihat sadar tidak sadarnya, maka ketika melihat hal seperti ini itu masuk ke dalam otaknya melalui audio dan visualnya gitu, sehingga diputar terus otak sehingga menghasilkan sebuah reaksi ingin melakukan itu gitu. Dan ini sangat bahaya gitu ya. Makanya saya juga terjun ke dalam bisnis film gitu ya, masuk ke dalam bisnis film. Allah takdirkan masih belum berhasil. Kenapa? Karena film pertama saya di 2020, Hijaya Cinta, sudah selesai syuting, kena virus gitu ya, bukan virus, kena pandemi lah bahasanya. Jadi gagal gitu, habis sekitar 2 miliaran gitu, habis. Dan ini yang menariknya itu adalah hanya tinggal nunggu, mohon maaf, yang jadi permasalahan adalah investornya itu sudah tidak punya uang gitu ya. Makanya kita hanya nunggu suntikan investor baru, film itu akan dipasca produksikan lalu jadi film gitu dan bisa ditayang di bioskop. Itu film pertama kita. Film kedua dan ketiga kita juga sudah siapkan film tentang saya sebut aja ya, nggak apa-apa ya, film tentang senyum manis. 7 hal kenapa harus kuliah di sini. Ya, jadi di film gitu ya, kita setelah karya pertama dan karya kedua kita itu akan membuat sebuah film tentang kepemimpinan gitu ya. Seorang tokoh yang akan menjadi presiden akan kita filmkan dan sudah mendapat izin resminya langsung dari beliau seperti itu. Dan penulis skenarionya itu yang pernah bikin film Laskar Pelangi, namanya Salman Arianto apa siapa namanya. Lalu sutradaranya itu Roni Mepet gitu. Itu film kedua. Dan film ketiga kita akan siapkan juga, ini bicara tentang jatuh cinta remaja gitu ya kepada pengusaha besar gitu ya, seperti itu. Dan judulnya masih dirahasiakan. Dan kita akan mulai produksi semoga di tahun ini, paling cepat di tahun ini, paling lambat itu di tahun depan. Tapi kalau buat yang pemimpin, kalau lo takdirkan ya bisa diproduksi di bulan ini ataupun bulan depan, seperti itu. Kita udah mulai praproduksi. Nah, saya melihat gitu ya, saya melihat kepada kalian para pendengar Library Talk gitu ya. Kenapa kita harus masuk ke fashion, food dan film, dan kita harus waspada gitu ya. Yang pertama, kewaspadaan ini tentunya karena ada hal bahaya di sana. Ada hal bahaya yang tidak disadari gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswi di Setiami. Yang pertama, bahaya pertama itu adalah bahaya pertama itu adalah kita hanya sebagai konsumen, sehingga bisnis dipegang oleh teman-teman kita non-muslim gitu. Kita harus ambil bagian di sana gitu. Bahaya pertama. Bahaya kedua adalah film, food, fashion. Kalau kita tidak cegah dari sekarang, bahasanya tidak cegah itu kita batasi gitu ya. Kita sebagai orang tua maupun sebagai milenial yang mencari jati diri,
itu dengan bebasnya mudah untuk menjadi konsumen seperti itu. Nah, pilihannya adalah dia akan membeli sebuah produk dari food fashion film itu tanpa adanya batasan-batasan gitu ya. Contoh nyata di film yang terbuka auratnya tanpa disadari milenial ikut ajakan temannya ataupun dari seorang orang keluarga orang tua yang punya anak menjelang remaja tidak tahu anaknya itu menonton film yang bukan kepada usianya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada produksinya yang baik-baik gitu ya. Makanya saya ingat direktur utama Menara Sinema, direktur saya bilang kalau ada film buruk nggak bisa kita batasi. Yang ada itu adalah kita produksi film yang baiknya sehingga bisa menjadi pilihan kepada ya anggap film baiknya 0 atau 1 sehingga sedangkan dibandingkan dengan film buruknya ada 10 akan lebih banyak dipilih 10-nya gitu ya daripada 1 gitu ya. Makanya kita harus buat 10 juga, bahkan kalau film baiknya 10, maka kita harus terjemahkan itu film buruknya itu 5 gitu ya. Jadi 1:2 harusnya. Sehingga rotasi dari sebuah kebaikan akan semakin besar. Itu dari film. Dari makanan juga sama gitu ya. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama melihat bahwa pengusaha-pengusaha makanan, pengusaha-pengusaha film itu bukan muslim semuanya gitu ya. Hanya sedikit lah ya. Makanya Setiami gitu ya, bergerak gitu ya menjadi pengusaha. Saya bukan membuat polarisasi muslim dan non muslim, tapi mengajak kepada golongan saya muslim untuk menjadi pengusaha gitu ya, kepada pengusaha muda mulai dari mahasiswa. Dan terakhir adalah fashion. Fashion juga sama, bagian dari hal yang harus diperhatikan seperti itu. Kira-kira itu dari saya, Ustadz, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Amin ya mengenai food, film, dan fashion ya. Ini sebenarnya saya ingin banyak bertanya, berdiskusi nih ya, terutama mengenai film ya. Sekarang itu kan istilahnya itu ada subliminal message ya. Jadi ada pesan-pesan tersembunyi ya dalam perfilman ya. Jadi terkadang kita itu tidak jeli atau mungkin kita tidak ngeh ya terhadap subliminal message ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dr. Muhammad Amin nih ya, bagaimana sih kita tuh bisa tahu ya kalau itu tuh sebenarnya tuh ada pesannya gitu loh. Kadang kita tuh suka tidak sadar ya, suka tidak ngeh ya terhadap pesan-pesan tersembunyi itu ya. Mungkin kalau kita pernah lihat di di Google atau di mana gitu ya, tentang film apa gitu ya, ada subliminal message-nya ya, yang sadar ataupun tidak sadar. Nah, mungkin Bapak Dr. Muhammad Amin boleh memberikan penjelasan ya, pengalaman Bapak nih tentang perfilman ya. Boleh, Pak? Iya. Maaf terpotong. Terima kasih pertanyaannya dari kawan saya, moderator profesional Ustadz Hasbi. Jadi ada pesan-pesan tersembunyi. Bagaimana cara tips-tipsnya ya lah ya. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa ada pesan tersembunyi, maka saya hanya berkata dan bilang bahwa kita tidak bisa melarang itu gitu ya. Kenapa melarang itu tidak bisa? Karena kita bukan lembaga sensor film gitu ya. Bukan LSF seperti itu.
Ya gimana? Apakah mau dilanjut setelah sholat asar? Iya, Oke. lanjut aja ya. Maaf, agak Ya, keputus ya. Kan bisa diedit ya. iya. Jadi yang pertama itu kita bukan lembaga sensor film, artinya kita hanya sebagai penonton. Jadi untuk pesan-pesan tersembunyi itu tidak bisa kita bisa apa namanya dapatkan gitu, tidak bisa batasi gitu ya. Yang kita batasi itu adalah bicara tentang apa namanya saudara kita atau tetangga kita yang ingin menonton film yang kita bisa lakukan seperti pilihan-pilihan yang bisa mengganggu mereka gitu ya, atau mengganggu mereka itu artinya dari sisi kuantitas seperti itu. Kalau dia produksi konten negatif 1, kita bikin 2. Kalau dia bikin 2, kita bikin 4, kelipatannya, sehingga yang buruk akan menjadi semakin kecil jumlahnya gitu ya. Lalu ketika ada konten-konten, maka kalau dia itu atau si penonton itu adalah yang sudah bisa memilah buruk dan baik dan buruk, maka itu sangat bisa bisa diseleksi dalam diri mereka sendiri. Yang bahaya itu adalah konten-konten atau pesan-pesan tersembunyi itu masuk ke dalam film-film yang dalam tanda kutip itu untuk usia anak-anak itu. Ini anak-anak ini rentan gitu ya. Kemarin pernah ada film anak-anak untuk usia anak-anak, tapi di situ bicaranya tentang asmara dan seterusnya gitu ya. Kenapa langsung diajarkan seperti itu? Nah, ini kita tidak bisa bahasanya tidak bisa menahan gitu ya laju kencangnya industri film seperti itu. Kira-kira itu saudara moderator. Berarti intinya kita perbanyak yang baiknya ya, otomatis yang buruknya akan berkurang ya, atau istilahnya itu apabila yang hak itu sudah datang maka yang batil akan lenyap gitu ya. Iya, Oke. seperti itu. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya, mungkin dari yang lain nih ya, ada pertanyaan lain ya, yang dari yang lain, kita serahkan pada yang lain. Untuk sementara kita tutup dulu karena sudah azan asar ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.